Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman K3. Pada pertemuan ke-6 mata kuliah akuntansi sektor publik ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penganggaran dan pengukuran kinerja sektor publik. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Fathatul Mulia dengan NPM 1910104103. Yang kedua, ada Krisnanda Kurnia dengan NPM 1910104124. Dan yang ketiga, ada Baskoro Aditya dengan NPM 1910104127. Penganggaran publik. Anggaran publik berisi rencana yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat, dapat dinyatakan anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan 1. Beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat atau istilahnya pengeluaran atau belanja. Dan yang kedua, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Istilahnya yaitu pendapatan. Contoh jenis anggaran publik yaitu APBN, APBD, dan rencana kegiatan anggaran perusahaan atau RKAP. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, diantaranya adalah yang pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Tujuan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, top down dan bottom up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman materi mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, untuk memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ketujuh, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, ada informasi finansial. Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada 1. Varians pendapatan. 2. Varians pengeluaran. Dapat dibedakan menjadi varians belanja rutin dan varians belanja investasi atau modal.
Selanjutnya ada informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Jenis informasi ini dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci, yaitu variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator tersebut dapat berbentuk 1. Faktor-faktor keberhasilan utama organisasi. 2. Indikator kinerja kunci. Pengembangan indikator kinerja. Penggunaan indikator kinerja sangatlah penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Penentuan indikator perlu memperhatikan berbagai komponen, yaitu seperti yang pertama ada biaya pelayanan, yang kedua penggunaan, ketiga kualitas dan standar pelayanan, yang keempat cangkupan pelayanan, dan yang kelima adalah kepuasan. Value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Indikator kerja dan mekanisme penentuannya. Indikator kerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Penentuan indikator kerja membutuhkan beberapa mekanisme, di antaranya yaitu 1. Sistem perencanaan dan pengendalian. 2. Spesifikasi teknis dan standarisasi. 3. Kompetensi teknis dan profesionalisme. 4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Dan yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Pengukuran value for money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik adalah ekonomi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan pengukuran value for money yaitu untuk mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan hasil yang maksimal serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Untuk menilai kinerja organisasi, diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Pengembangan indikator value for money. Indikator value for money dibagi menjadi dua, yaitu 1. Indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisien, dan yang kedua, indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. 3 pokok bahasan dalam indikator value for money. Yang pertama, ekonomi, yaitu pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga yang terbaik, atau juga bisa disebut dengan spending less. Yang kedua, efisiensi, yaitu output tertentu yang dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya, atau juga bisa disebut dengan spending well. Dan yang ketiga, efektivitas, yaitu kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
atau juga bisa disebut dengan spending wisely. Indikator biaya efektivitas atau cost effectiveness. Indikator efisien dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Jika suatu program efektif dan efisien, maka program tersebut dapat dikatakan sebagai cost effectiveness. Jika pokok pembahasan dalam value for money sangat terkait satu sama lain, ekonomi dan efisiensi membahas mengenai masukan dan efektivitas membahas mengenai keuangan dan dampak atau outcome. Hubungan ini digambarkan sebagai berikut. Input merupakan sumber daya digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Output merupakan hasil yang dicapai dalam suatu program dan kebijakan. Ukuran output ini menunjukkan hasil implementasi dari program atau aktivitas. Outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan atau objektivitas atau target yang dihendaki. Langkah-langkah pengukuran value for money. Pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomis merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan ukuran ekonomis adalah: yang pertama, apakah biaya organisasi lebih besar yang telah dianggarkan oleh organisasi? Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat dibandingkan? Dan apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansial secara optimal? Pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rumusnya, efisiensi sama dengan output dibagi input. Rasio efisiensi tidak menandakan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relatif. Efisiensi dapat dibagi dua, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis. Pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Pengukuran memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu dan peran perspektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Estimasi indikator kinerja terdiri dari: yang pertama,
kinerja tahun lalu. Yang kedua, aspek judgment. Yang ketiga, tren. Dan keempat, regresi. Pertimbangan dalam pembuatan indikator kinerja. Langkah pertama dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi tenang, menganalisis kegiatan dalam program yang akan dilaksanakan. Ada dua jenis tindakan kebijakan, yaitu input dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output melalui beberapa proses. Hasil kebijaksanaan ada 3, yaitu keluaran, akibat, dan dampak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.